Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video Islami terbaru dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga sehat selalu. Kalau para nabi menghadapi ujian, maka umat-umatnya pun dipastikan tidak akan luput dari ujian. Karena pertarungan antara hak dan batil selalu terjadi ketika Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia. Manusia ini dikategorikan menjadi dua bagian. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, perbedaan antara dua makhluk manusia itu bukan laki-laki dan perempuan. Kategori kelamin itu bukanlah kategori yang pasti. Sebagai contoh, ada laki-laki tapi berjiwa perempuan, ada perempuan berjiwa, tidak bisa kita pastikan dalam kategori kelamin. Sementara Islam datang dengan hukumnya yang tidak pernah menggantung. Keputusan-keputusan yang diturunkan Allah dalam ayat-ayat Al-Quran bersifat pasti. Dia tidak bisa menggantung pada warna yang lain kecuali hitam dan putih. Manusia yang menyampaikannya kadangkala pengecut, tidak berani menyesuaikan ucapannya dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Bahkan ada yang mengkompromikan, menyamakan antara isi Al-Quran dengan kitab-kitab agama lain, lalu dengan perspektif mereka yang munafik, dengan ketidakpahaman mereka, lalu mengatakan Islam sama dengan agama lain. Ini persoalan. Pada kesempatan ini, kebetulan saya dulu beragama lain, sekarang beragama Islam. Berarti ahli dalam kedua hal itu. Ahli dalam bidang kekafiran dan sedikit memahami tentang kebenaran, sedikit memahami tentang kebenaran Islam. Kalau saya katakan saya ahli, berarti tidak ada ahli yang lebih ahli daripada saya. Makanya orang kafir itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, level atau derajat mereka itu binatang. Tapi kita dengan ketidakyakinnya kepada Al-Quran, mengaku beriman, mengaku sebagai orang Islam, lalu tidak berani mengatakan bahwa hak itu hak, batil adalah batil. Ini yang membuat fenomena kehidupan politik bahkan satu negara hancur-hancuran. Bukan karena hasil dari dakwah begini, bukan, karena hasil kompromi. Kalau ulama itu tegas, nggak begini kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, tertibnya dunia ini, kiwamut dunia, bi arba'ati asar. Teraturnya dunia ini bergantung kepada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Tetapi di sisi yang lain juga Rasulullah SAW berkata, ihsaru salasa asnafin minan nasi wahum. Waspadalah kalian dengan 3 golongan manusia yang ada di antara kamu. Yang pertama, al ulama'ul gofilun, ulama yang lalai. Jadi tugas utama untuk mendamaikan, menertibkan, memberi keteraturan secara sistematis tentang kehidupan dunia ini adalah ulama. Makanya kalau ulama di atas mimbar masjid di Istiqlal, Jokowi di bawah, Yusuf Kala di bawah. Di masjid nggak ada gambar Jokowi dengan Yusuf Kala, karena bagian mereka ada di mana? Yang kedua, jadi di atas ini ulama, baru yang di bawah bi'adlil umaro. Kalau dunia ini mau tertib, pemerintah harus adil. Jadi saya kira fenomena kehidupan Islam saat ini dikacaukan dengan ketidakkonsentrasinya ulama. Saya dari kafir, bukan ulama. Jangan nanti berasumsi dia bicara ini tujukan ke siapa. Dia bukan ulama, dia dari kafir. Ya, saya tahu diri. Saya bukan ustaz. Saya adalah muhtadi. Mayahdillahu fahuwal muhtadi wa mayudlil faulaika humul khasirun. Jadi saya bukan ustaz. Kita orang Indonesia ini kalau lihat orang sudah sebut satu ayat, ustaz. Asal sudah muncul di televisi sudah punya satu hadis, ustaz. Di Makkah dan Madinah orang dipanggil al-mukarram wal mukhtaram, ulama, guru, ustaz, mubaligh. Itu adalah orang-orang yang punya kompetensi keilmuan yang terpercaya. Kita di Indonesia innalillahi
sorban melintang di kepala, ngaku ketua mubalik. Melintang di kepala sorban seperti ban Vespa. Ya ketawalah dulu, jangan-jangan saya juga mengantuk ini dari apa itu, baru kekenyangan makan martabak. Ini bukan ulama saja dijamin, kopi ada, air putih ada, Masya Allah. Bukan ulama. Yang dicari apa ini kan? Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Yang aku khawatir dari umatku adalah apa yang mereka makan, apa yang masuk dari mulut mereka disimpan ke dalam perut mereka. Maka harga nilai daripada manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari perut mereka. Artinya memang di Indonesia ini sekarang banyak pemakan tai. Kalau sudah konsumsi tai, berarti sudah merusak agama itu. Sudah tidak membedakan mana ulama, mana umaro. Ulama jadi umaro, umaro jadi ulama. Makanya saya senang sekali dengan Profesor Pancasila itu. Nggak ada lagi yang jujur, nggak ada yang sidik lagi di negara ini, nggak ada. Indonesia sudah lama kita begini. Bu, oh ada ya. Jangan tidur. Antum maunya apa? Berumah tangga, hidup dalam bahtera kehidupan rumah tangga dengan suami kaji pas-pasan, tapi tidak berkelahi, atau suami punya pendapatan income miliaran, tapi setiap saat berkelahi. Ini wanita-wanita soleha. Alhamdulillah, lil mar'ati sir'ani al-qabri wal zawj. Masya Allah, Masya Allah. Dua hal penting bagi wanita. Yang pertama ialah kubur, dan yang kedua suami. Paham betul beliau. Tidak makan tak apa-apa, satu hari rumah tangga tidak makan, tidak apa-apa, asalkan rumah tangga itu tenang. Itulah keinginan kita bernegara. Makanya dari awal-awal Nabi sudah wanti-wanti, pemimpin itu harus bastotan bi ilmi wa jismi al-qawiyul amin. Pemimpin itu harus kuat. Kalau pemimpin kuat, negara pasti kuat. Bi ilmi, berilmu, cakrawala, kompetensi keilmuannya, ya, apapun realitas yang terjadi. Cuma kadang-kala kita ini melihat semut di seberang sungai bisa, tapi gajah di pelupuk mata tidak bisa kita lihat. Makanya tadi malam saya katakan, saya senang sekali Pak Presiden Jokowi ini ada satu kelebihannya. Apa? Ketika ada masyarakat korban, mulai dari mati berjamaah KPPS sampai yang di apa sana, Wamena, bahkan mati di mana-mana, mahasiswa dan sebagainya. Kelebihannya presiden kita ini tidak pernah mengucapkan bela sungkawa itu. Dakwah itu kan begitu. Baru ada juga Profesor Pancasila. Bagus sekali orang-orang ini, jujur dalam bicara. Kalau pemimpin sudah tidak bisa dipercaya, apa katanya? Mundur. Jadi saya coba mengkanter setiap persoalan ini, menjawab, ada apa sebenarnya ini? Kalau boleh pinjam kalimat yang disampaikan saudara saya dari Manado, itu liberal atau tidak bersyahadat, kafir, tapi beliau otaknya Islam. Itu dibandingkan yang tadi nih, sorban ini Islam, mengaku Islam tapi otak kafir. Pergi ke gereja pakai sorban, nyanyi-nyanyi di gereja. Boleh ke gereja tapi jangan pakai sorban. Gak boleh. Orang Kristen lakum dinukum waliyadin. Itu kan orang-orang masuk neraka semua tuh Kristen itu. Nggak usah ente campur-campur di situ. Antum tempatnya di surga. Inna atatnal lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'ira. Neraka yang paling panas di akhirat itu sa'ir. Neraka bagi orang-orang kafir. Apa orang Islam juga ada nerakanya? Ada. Yang munafik-munafik itu memang masuk surga, cuma mampir dulu ribuan tahun baru diopor ke sana. Pengungsi-pengungsi seperti yang lari pakai Hercules itu. Itu. Lalu apa yang mendorong saya untuk, kalau tahu Islam ini agama yang betul, agama yang benar? Karena setiap
pelanggar-pelanggar hukum yang ada di Indonesia ini, jarang sekali orang Kristen yang masuk penjara itu. Pelaku-pelaku kriminal itu jarang. Yang paling banyak itu masuk penjara kalau kita nonton TV. Abdullah, Sulaiman, Muhammad, Nasirun, Basirun, Hasanuddin, Samsuddin. Itu. Jadi jarang itu Nasaruddin. Jarang yang namanya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Stetanus, Robertus, Tacitus, Sebritus. Jarang. Loh, itu yang ada kan? Mana yang akan kita jadikan sebagai tolak ukur Islam itu benar? Ayo. Beda orang yang masuk Islam dengan orang yang keluar dari Islam. Beda. Bulan lalu kalau nggak salah di Amerika, anak muda berusia 37 tahun punya usaha 16 stasiun TV swasta. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beliau berkata, setelah aku Muslim, semua yang saya miliki tidak ada arti apa-apa. Salah satu contoh itu. Orang-orang kafir yang masuk Islam itu argumen, alasan mereka itu jelas. Kehidupan dunia yang begitu luas dengan segala macam kompetensi ilmu diambil oleh orang-orang kafir, dijadikan landasan untuk beriman kepada Allah. Laqad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Bukannya di Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a ansartahum am lam tulsirhum la yu'minun. Bukan yang itu. Kalau yang itu versinya mu'alaf. Mu'alaf. Saya bukan mu'alaf. Beda ya. Kalau mu'alaf itu dalam bahasa Arab, orang yang dibujuk hatinya. Saya, istri, dan 3 orang anak, tidak ada yang pernah bujuk. Nah, itu beda, berarti bukan mu'alaf. Kami masuk Islam bukan mu'alaf, karena kami tidak ada yang bujuk. Yang disebut mu'alaf itu masuk Islam karena ikut-ikutan. Itu di Al-Baqarah tadi. Atau mungkin juga karena mau kawin. Nggak apa-apa, itu juga hidayah. Tapi yang celakanya kata Al-Quran, sekalipun engkau meyakinkan wahai Muhammad, orang kafir tidak akan beriman. Itu di Al-Baqarah ya. Tapi di dalam Quran surah An-Nur tadi, kata Allah, sesungguhnya kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Berarti orang masuk Islam itu ada kajian, ada penelitian, ada observasi, ada pengamatan terkait dengan sistematika teori yang ada pada kandungan isi ayat-ayat Al-Quran. Makanya kalau ada orang masuk Islam di Eropa dan Amerika, jarang orang-orang bodoh. Kebanyakan orang-orang punya kompetensi, kemampuan ilmu mereka di atas rata-rata. Saya juga begitu. Saya masuk Islam ini dengan keluarga bukan karena orang Islam. Bagaimana saya masuk Islam karena orang Islam? Di Manado banyak orang Islam, orang Gorontalo. Ada pasti di sini, Tanjung Perak ini. Bahkan sekampung dengan saya pun ada hadir malam ini. Tetangga belakangan dapur dengan saya di Manado, Kak Sandri. Beliau memang dari kecil Islam. Baru ketemu di Surabaya, karena beliau sudah lama tinggal di Surabaya, sudah dari tahun 86. Tanya beliau, orang Islam di Manado terkontaminasi dengan lifestyle, gaya hidup Manado kafir. Konsumsi cap tikus. Oh betul. Betul. Nanti sudah ke Surabaya baru jadi alim. Nanti merantau keluar baru sadar. Konsumsi makanan-makanan haram. Karena ada beberapa teman saya Islam terkontaminasi, terpengaruh dengan kehidupan. Padahal dalam Al-Quran dilarang. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah kalian mengikuti gaya hidup orang-orang kafir yang ada di sekitarmu. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih.
Tapi setelah saya belajar pergi ke Seberot, saya pergi ke Yerusalem. Sampai di Yerusalem ada 3 agama besar di sana. Yudaisme, kitabnya Talmud. Kristen, kitabnya Perjanjian Baru. Dan Islam, kitabnya Al-Quran. Di Indonesia dan di negara luar, kitab Kristen itu dianggap Injil. Saya sering ceramah dari tahun 2008 kalau nggak salah saya ceramah di masjid ini. Ada yang bilang, Ustadz, sudah melekat dalam pemahaman kami, kitab Kristen itu Injil. Betul kan? Akui saja, jangan malu-malu. Sekarang saya mau tanya kepada ibu bapak, kalau kitab suci Kristen itu Injil, Nabi yang membawa Injil itu namanya siapa? Isa. Isa itu agamanya Kristen atau Islam? Islam. Kalau Nabi Isa agamanya Islam, kenapa kitabnya ada di Kristen? Berarti sama kita dengan Kristen. Bingung sendiri. Sekaliber Zakir Naik pun, Zakir Naik masih menganggap the gospel Kristen itu katanya Injil kitab. Ini siapa yang ajar ini? Berpuluh-puluh tahun. Makanya kalau saya lihat kafir dan Kristen, kafir dan mukmin debat, ujung-ujungnya lakum dinukum. Dalam setiap tatanan kehidupan beragama, sekali lagi, dalam setiap tatanan kehidupan umat beragama, tidak ada satupun agama mengaku agamanya salah, karena pegangan dogmatika agama-agama itu selalu bersandar pada rumus teologis masing-masing. Kristen nggak mau dibilang kafir, Hindu juga begitu, Buddha juga begitu, Islam apalagi. Di mana kita mencari tolok ukur kebenaran agama itu? Jadi kalau saya lihat orang berdebat Islam Kristen, yang ada dalam perdebatan itu pungut-pungut banding-bandingkan ayat, ambil ayat Bible dibanding dengan Quran, ambil ayat Quran dibanding dengan Bible. Tidak pernah menelusuri pencarian mengapa teori-teori kitab itu tersusun. Kalau saya mau berdebat nggak begitu, makanya kan lagi viral, saya tantang pendeta satu Indonesia. Bukan cuma si kafir yang berkuar-kuar itu bukan kelas saya, itu jatuh harga diri saya kalau nantang Esra Soro itu. Kita bukan mau berkelahi, kita duduk secara baik-baik. Saya tidak akan memperalat kitab suci Al-Quran dan tidak mungkin menyanggah argumen orang Kristen dengan menggunakan ayat-ayat nggak mustahil itu, nggak bakal saya pakai itu. Imam saja baca ayat tadi sudah banyak yang batuk karena ayatnya panjang, apalagi orang kafir saya pakai itu. Al-Quran itu bukan kitab pembanding. Dulu waktu Profesor Dr. Nasruddin Umar, Dirjen Bimas Islam, beliau yang memberi sambutan pada buku saya dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Saya katakan, Prof, nggak ada perbandingan agama. Tapi UIN kan melakoni itu. Baru-baru ini ada doktor mengambil program doktoral dengan sebuah disertasi, akhirnya menyimpang dari kalimat-kalimatullahi al-Quran. Agama Kristen ini perlu dipahami oleh ibu bapak, bukan agama samawi. 200 tahun Al-Masih sudah dimuliakan di langit yang keempat, sampai hari ini masih di langit keempat. Karena para ulama kalau menceramahkan tentang Isra wal Mi'raj, Nabi SAW waktu menembus Sidratul Muntaha itu di langit keempat bertemu Yahya dan Isa. Langit ketujuh ada masjid Baitul Makmur. Di Baitul Makmur itu 70.000 malaikat keluar masuk, dan yang sudah masuk tidak boleh masuk lagi. Barulah Rasulullah tembus sampai ke Sidratul Muntaha, menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, agama Kristen itu bukan agama samawi, bukan agama langit, bukan titisan dari para nabi, tapi agama filsafat. Maka setiap teori kitabnya harus dikaji secara filsafat. Program orang jadi pendeta adalah program filsafat. Orang jadi pastor, seminari tinggi filsafat, sekolah tinggi filsafat, semua dikaji secara filsafat. Ketuhanan Kristen pun dikaji secara filsafat. Al-Quran tidak begitu. Makanya saya tanya kepada ibu bapak tadi, Nabi Isa itu Kristen atau Islam? Islam. Tapi kok kitabnya di gereja?
Di sini pendeta sering bermain. Lalu dengan ketidakmampuan seorang muslim akhirnya murtad. Innalillah. Saya cerita sedikit. Ada satu kampung kecil di Israel, wanita yang tidak pernah meninggalkan sholat. Wanita ini pandai menjaga sholat 2 waktu. Sholat ini sudah ada sebelum datang Nabi Muhammad. Dan saya buktikan dalam Al-Quran. Sebentar. Wanita ini pandai menjaga akhlak dan moral. Akhlakul karimah, berakhlak mulia. Tiba-tiba datang pengetahuan langit atas wanita ini, maka wanita ini hamil tanpa konotasi seks atau tanpa hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Si wanita yang soleha ini bingung. Sementara kenapa bingung? Karena dalam hukum adat di kampung itu, di Bait Lam, kampung itu namanya Bait Lam, bukan Bethlehem. Karena Bethlehem itu bahasa orang awam, bukan Yerusalem. Yerusalem itu bahasa orang awam, penempatan dalam sebuah substansi, teori, huruf membentuk kata yang termaktub secara epistemologis dalam bahasa Hebreu, Ibrani, tidak pernah menggunakan vowel, huruf hidup. Dimungkinkan menggunakan huruf konsonan untuk memudahkan satu daerah, tempat, alamat, nama orang supaya lebih mudah diucapkan. Nah makanya bahasa yang betul bukan Yerusalem, Urushalima, sama dengan bahasa Arab. Jadi kalau penulisan U itu dia seperti X begini, itu menambahkan A, Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Tet, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pesadet, Ofresi, Syum, Tau. Itulah abjad bahasa Ibrani. Penulisannya dari kanan ke kiri seperti hijaiyah. Jadi tidak ada Bethlehem, enggak ada. Yang betul Bait Lam, artinya rumah roti. Kampungnya Nabi Daud. Nazaret. Perempuan ini bingung. Dari kemana? Mulai pergi ke pasar turi. Enggak, cari gamis. Karena makin tambah hari tambah kelihatan. Ketakutan bercampur kecewa, kecewa bercampur putus asa. Lalu dia pergi dari rumah, perempuan ini. Dia tinggal di pelepah-pelepah kurma, membangun pondok-pondok kecil, tinggal di bawah pelepah kurma. Kristen Robah ini cerita. Katanya perempuan ini bersembunyi di kandang binatang. Gak apa-apa, biar dia pakai versinya. Kita tetap ikuti teori yang sejalan dengan pandangan historik. No history, no truth. No truth, no theory. No theory, no science. Tidak ada kebenaran, tidak ada sejarah, maka tak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, maka tidak ada teori. Tidak ada teori, mustahil ada ilmu pengetahuan. Bapak ibu ini kan percaya Nabi Muhammad itu Nabi, bukan karena opa kita yang pernah ketemu Nabi Muhammad. Mustahil itu. Tapi karena teori Al-Quran. Stop. Saya bahas pelan-pelan karena sound system kurang bagus. Dia bersembunyi di pelepah kurma. Datang waktu 9 bulan, 9 hari, Ruhul Kudus datang. Menyapa wanita ini. Maryam, Maryam, pulang. Pulanglah. Siapa engkau? Saya adalah malaikat Jibril, utusan Allah Tuhan. Pulanglah. Pulang wanita. Dia takut mau pulang karena ada hukum rajam yang berlaku di Israel sampai malam ini masih berlaku. Hukum rajam itu ketemu anjing rajam dengan batu, ketemu orang kusta rajam dengan batu, ketemu wanita berzina atau hamil tanpa suami dianggap najis rajam dengan batu. Itu yang Maryam takut. Begitu sampai di rumah berkumpul ahli Taurat, ahli kitab. Ada orang-orang pendek itu yang tinggal di pinggiran dataran Asia Tenggara. Kalau orang Islam menyebutnya kelompok Majusi. Kalau orang Kristen menamakannya orang-orang Majus, ahli perbintang. Jadi sebelum ada ahli, belum ada astronom di zaman Islam, Nabi Nuh itu ahli bintang. Masya Allah. Jadi mereka lihat, oh ya, jangan dulu, ini bintang sudah disabdakan ratusan ribu tahun, 3.500 tahun wafatnya Musa. Bintang ini sebagai tanda akan ada nabi di tengah-tengah Bani Israil. Nabi Muhammad masih jauh ke belakang sana. Belum, ini 576 tahun sebelum datangnya Islam, baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Kata orang Majus, jangan. Ini kurnia nikmat anugerah besar bagi Bani Israel. Akan datang seorang nabi yang bernama Yeshua Hamashiach, atau dalam bahasa Arabnya Isa Al-Masih, atau dalam bahasa Yunaninya Yesus Kristus, atau dalam bahasa Kristennya Yesus Kristus. Penelusuran antropologi linguistik gambarnya begitu. Dua orang duduk, satu namanya Mick Stephen, satu namanya Suhartono. Mana orang Amerika? Enggak, mana orang Amerika? Mick Stephen atau Suhartono? Identik dengan Amerika adalah Mick Stephen, identik dengan Java adalah Suhartono. Kenapa kita tidak kritisi sampai kepada rumus ketuhanan itu? Kalau Kristen membangun ketuhanan secara filsafat, nggak ada hubungan dengan Nabi Isa, jauh. Nggak ada hubungan dengan Injil, jauh. Terperangkap kita dengan konsep kekafiran itu. Mana bisa kita mau berdebat kalau cara begitu? Awam itu, debat awam. Makanya saya ketawa, Yahya Waloni itu mengecut. Dulu saya panggil debat, dia lari di Tanjung Perak, katanya sini di mesin apa itu? Mujahidin. Mana ada yang berani lawan saya? Saya keliling Indonesia, duduk kita berdebat. Jangan di Surabaya, skopnya kecil. Jangan di Sidoarjo, kecil. Stadion utama Senayan, Istora Senayan Jakarta. Ente bawa kitab omong kosong itu satu kontainer, saya cuma bawa, enggak, satu lembar pun saya tidak akan bawa Bible. Saya juga tidak akan bawa Al-Quran. Saya hanya membawa otak di kepala saya. Kita debat. Sebenarnya saya nggak mau begini-gini karena UAS diganggu. Tunggu kau. Kan dari UAS diganggu ini. Ente harusnya jangan ganggu ulama. You minoritas. Urus aja domba-dombamu ke neraka. Begitu. Kau ganggu adik saya, abangnya marah. Oh gitu kan? Saya yang kau ganggu kalau laki-laki kan begitu. Begitu anak ini mau lahir, Yahudi sudah pegang batu. Kita rajam, hitungan 3 rajam. Masya Allah, begitu mereka mau rajam, bayi sudah potong pusar, ditaruh di ayunan rot, bambu rotan. Begitu mau lempar, keluar kalimatullahi dari dalam ayunan. Qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayah. Kaget Yahudi, nggak jadi lempar. Periksa Taurat, periksa kitab. Ini ahli kitab kesana kemari, bawa kitab. Setiap ada kejadian dia buka kitab. Terbawa-bawa sampai sekarang. Coba lihat kalau orang Kristen di gereja. Masya Allah, setebal tisu begini bawa ke gereja. Mana dia tahu isinya? Saya dari sana, jadi saya paham betul. Gampang sekali di sana kalau mau cari fulus. Sekarang hidup cuma dengan sorban 35.000 di Tanah Abang, gamis 65.000. Dulu bagi saya ini taplak meja, kurang ngajar sekali. Ketemu orang Islam pakai sorban begini, saya bilang taplak meja. Ketemu Yasser Arafat di Tel Aviv menggunakan sorban di kepala, saya bilang teman saya, you see the leg stable. Kamu perhatikan tuh di kepala Yasser Arafat itu taplak meja. Gamis begini saya katakan kain pintu. Kurang ngajar saya dulu. Mau cari apa saya dalam Islam? Kau fitnah saya, semakin kau fitnah saya, semakin kencang saya serang. Ini kan pesewa, war of neighbors. Ini kan pertarungan urat sah. Orang Islam kalau sudah menantang begini berarti berat muatannya itu. Kita dilarang cari musuh dalam Islam, apalagi sifat sombong, takabur. Tapi kalau sudah menantang begini berarti berat muatannya itu. Saya cuma takut berdebat, bahasa saya dia tidak mengerti itu. Termasuk bahasa setan tadi, bahasa Israel itu. Ya 3 pendeta kok yang kuasa itu bahasa itu, 2 sudah mati di neraka, tinggal saya masih hidup. Nggak jadi lempar, mundur Yahudi. Tunggu katanya, 8 hari disunat baru kita rajam lagi. Kalau masih keluar firman berarti ini anak mujizat. Ulang Yahudi, tunggu 8 hari. Karena ada istiadat Israel, anak laki-laki lahir umur 8 hari harus disunat. Apakah ini betul Pak Yahya? Loh, periksa aja di kitab suci Kristen. Lukas pasal 2 ayat 21, pada hari yang ke-8 anak itu lahir, disunat dan diberi nama Yesus. Anggaplah Yesus itu adalah Isa. Perhatikan baik-baik. Anggaplah Yesus itu adalah Isa. Padahal Isa bukan Yesus. Yesus bukan Isa. Kok bisa begitu? Kok dulu terjadi di Indonesia? Ada orang mengaku pahlawan, Supriyadi. Betul. Media, televisi, radio digegerkan dengan pengakuan sosok laki-laki kurus berkacamata mengaku pahlawan
Supriyan. Di interview, ditanya, betul Bapak Pelawan Supriyan? Dia mengaku dengan mulutnya, tetapi dia lupa bahwa garis historis kritis, garis benang merah atau sejarah itu selalu meninggalkan jejak usia. Begitu diperiksa secara antropos, dia bukanlah Supriyan. Nah sekarang apakah asumsi bapak-bapak Yesus itu Isa? Bagaimana mungkin Isa ada fotonya? Nabi kita Muhammad SAW dari Makkah Madinah ujung ke ujung dunia sampai di kota Surabaya masuk ke rumah orang Islam, ada nggak foto Nabi Muhammad? Kenapa tidak ada? Karena di zaman beliau belum ada produk handycam, kamera, handphone yang dapat menangkap visual daripada postur tubuh manusia. Yang kedua, Nabi Isa, Nabi Muhammad jaraknya jauh. Tidak mungkin di zaman Rasulullah SAW saja tidak ada kamera, apalagi di zaman Nabi Isa 576 tahun sebelum Muhammad. Di zaman Rasulullah maksud saya belum memasuki era modernisasi and secularism, apalagi di zaman Nabi Isa. Nah ini saya katakan. Pasti jemaah bertanya, lalu apa sih maksudnya itu Pak Yahya sehingga ada gambar itu? Gambar itu untuk menutupi kamuflase kesalahan-kesalahan Bible Kristen. Baru disusul dengan nyanyian-nyanyian. Coba suruh orang Kristen kebaktian tanpa nyanyian, kalau dia bisa hatinya hancur. Maka dihadirkan orang tersalib. Kemarin kan masalah itu menuntut. Sedangkan dalam kitab Perjanjian Baru Galatia pasal 3 ayat 13, terkutuklah kata Paulus orang-orang yang tergantung pada kayu salib. Jadi salib itu bukan kematian Nabi Isa. Salib itu bukan eksekusi mati yang terjadi pada pribadi Yesua Amasya, tapi salib itu adalah bentuk daripada eksekusi dalam sistem pemerintahan Romawi. Karena Romawi sudah menduduki Yerusalem dari tahun 65 sebelum Masehi sampai tahun 6 Masehi. Isa lahir 6 sebelum Masehi. Bukan tanggal 25 Desember. Setelah hari yang ke-8 tuh anak disunat. Isa kecil disunat. Waktu Isa kecil disunat, Yahudi datang lagi. Siap-siap dengan batu. Mau rajam. Begitu mereka mau rajam, di ayunan ini anak bicara lagi. Wa in sekolah Isa bin Maryamah, ya Bani Israila, ini Rasulillahi ilaikum saliqalimah baina yadaya minat taurati wa sisram bi rasulil ya'ti min badismuhu Ahmad. Saya ini hamba Allah yang diutus di tengah-tengah kamu, akan datang untuk menggenapkan kitab sebelum aku. Jadi kehadiran Nabi Isa pertama misinya menggenapkan kitab Taurat yang tidak sempat digenapkan oleh Musa AS. Tetapi Isa katakan akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Di mana itu? As-Saff surat yang ke-61 ayat 6. Saya dulu waktu mau masuk Islam, kalau sampai ada nubuah, kalau sampai ada risalah, kalau sampai ada satu informasi saja dari Nabi Isa tentang Muhammad dalam isi Al-Quran, saya akan masuk Islam. Ini ayat saya temukan. Waktu itu berarti Al-Quran sudah ada atau belum? Oh, buktinya sampai sekarang ada. Al-Quran sudah ada atau belum? Jangan bilang belum, buktinya sampai sekarang masih ada. Loh, sudah turun, sudah terucap. Kalau sudah terucap berarti sudah turun. Itulah Injil. Dengan surat Maryam tadi, pendekatan secara historis untuk mencari pemaknaan dalam sebuah kedudukan sejarah, maka perlu melibatkan pelaku sejarah. Makanya Islam setiap kali ada kalimat berjudul dalam sebuah susunan teks daripada kitab, dia pakai judul pelaku sejarah. Maryam berarti menceritakan tentang wanita Maryam dengan anaknya. Itulah Injil. Kedudukannya ada dalam Al-Quran. Isa kan ngomong tadi dalam surat Maryam, saya ini hamba Allah, atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Allah memberi aku kitab, mengutus aku sebagai nabi. Bagi siapa? Bani Israel. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba
yang sesat dari Bani sama enggak? Sama. Tetapi Isa tambahkan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu ausali bi sholati wa jagati madumtu hayya. Di sini menunjukkan Isa orang Islam. Tanda Allah memerintahkan Isa untuk ausali bi sholat, mendirikan sholat, menunaikan zakat madumtu hayya, seumur hidup. Jadi Nabi Isa itu diutus oleh Allah untuk dua tugas: menyempurnakan misi Musa yang belum selesai. Apa misi Musa itu? Mengembalikan orang Israel ke jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Tetapi sekaligus memberitahukan kepada Israel, nanti setelah aku akan datang min ba'dismuhu Ahmad, nabi bagi kalian. Satu-satunya dari 124.000 nabi yang diutus Allah, satu-satunya nabi yang sukses membawa umat manusia sampai kepada ajaran yang betul, ajaran yang suci, ajaran yang benar. Ahmad bin Abdullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang Islam yang ajar sama saya lebih paham dari Bapak Ibu. Ternyata baru ketahuan siapa yang mu'alaf malam ini. Sudahlah, akui saja, tidak usah sombong, kan begitu. Bapak jangankan Bapak Ibu, makanya jangan heran kalau kami ada bilang Ustaz Yahya berani. Kami bukan berani. Kami dapat Islam ini, pertama oleh hidayah, ya. Yang kedua, paham betul apa agama Islam ini. Jadi kalau mengatakan mu'alaf itu enggak paham, salah itu, terbalik itu. Justru bapak-bapak ibu inilah orang sudah tua, masya Allah, masih ambisi cari kedudukan, jabatan, pangkat, kendati tinggal ditenteng ke sana kemari. Ayo. Lepas saja 1 triliun di depan kami, suruh murtad. Taruh saja 1 triliun, kalau kami akan murtad. Benteng kekuatan keislaman kami itu insya Allah 1000 kali lipat dibanding Bapak Ibu, insya Allah. Kenapa kami begitu? Karena kami pernah di sana dan tahu sekarang di sini. Bangunan masjid ini dia kuat bukan karena temboknya, bukan. Amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi satu-satunya yang berhasil menuntun manusia 8.273 jiwa di dunia ini. Umat Islam hanya 1,7. Tidak sampai 1/4 umat Islam di dunia ini. Nabi-nabi semua gagal. Nabi yang terakhir gagal adalah Isa Al-Masih. Umatnya terakhir tinggal 12. Dalam studi teologi Islam disebut dengan Al-Hawariyun, 12 pengikut Nabi Isa. 8-nya mati dibunuh oleh Paul of Tarsus, Rasul Kristen. Tertinggal 4 orang tidur 309 tahun di dalam gua. Prediksi matematik, mereka keluar 309 tahun pas abad kelima. Muncullah kitab Ashabul Kahfi. Itu pendeta-pendeta muda yang mendampingi Isa Al-Masih ketika di dunia mengabarkan Injil. Gagal misi Isa, gagal. Semua nabi gagal. Panggil profesor sejarah Kristen dan Islam, duduk, buktikan sama saya kalau ada Injil asli. Bapak Ibu juga jangan setelah saya bilang Taurat identik dengan buku begini. Taurat bukan buku, Injil bukan buku. Kitab Injil itu tidak pernah tersusun dalam buku. Injil yang dibawa Nabi Isa melekat kuat pada lidah Nabi Isa. Isa bin Maryamah Rasulillahi wa kalimatullah. Isa anak Maryam ditiupkan dari ruh dan dialah kalimatullah. Atau dalam bahasa Yunaninya logos, firman yang menjadi manusia. Difilsafatkan oleh Paulus menjadi Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Sederhana sekali, simple logic. Meja ini pasti yang buat adalah carpenter, tukang kayu. Simple logic dengan logika sederhana. Meja ini yang buat adalah tukang kayu. Kedudukan dan status daripada meja, table, stand table, creatures. Nama dari meja ini adalah cipta. Carpenter namanya adalah creature, pencipta. Meja tetap meja, pencipta tetap pencipta. Atau tanyakan kepada tukang kayu, waktu Anda membuat meja ini, pernahkah 1 detik saja Anda jadi meja? Nanti kalau jadi debat, ini kan
Jamaah banyak tanya, Ustaz jadi debatnya. Mana saya tahu? Tapi viral itu Ustaz. Jawaban saya, hoax. Alan Shepard. Itu hoax. Itu hoax. Bukan saya nggak pernah sibuk dengan begitu-gitu. Saya sibuk berdakwah. Ini habis dari sini, Klaten. Habis dari Klaten, langsung ke Sumatera Utara. Enak ceramah di Sumatera Utara. Di Batak sana, di Medan. Ini masjid, ini gereja. Aku hantam di situ. Ini jauh-jauh gerejanya, nggak enak begini, payah. Maunya saya ceramah itu pas di samping gereja, biar tersunat tuh pendeta. Udah kelas berat ini kalau tinju, weight, bukan kelas layang. Kalau kelas layang nggak mungkin masuk Islam. Masuk Islam itu orang-orang intelektualnya di atas rata-rata, ya nggak mungkin, nggak mudah itu. Tukang olok-olok Islam orang Manado, bagaimana bisa masuk Islam? Taktikus saja susah dilepas. Taktikus, tahu kan? Yang tahu itu berarti pernah. Isa itu tidak ada hubungan dengan Kristen, tidak ada. Itu agama filsafat. Meja tetap meja, pencipta, carpenter, tukang kayu tetap pencipta. Ini ciptaan. Nanti kalau jadi debat saya mau tanya, sudah sunat belum semua ini? Bukan yang mau debat dengan saya. Kalau jadi debat saya mau tanya, antum sudah sunat belum? Karena Tuhanmu disunat. Di Makassar ada yang protes. Saya tidak senang tuh Yahya Waloni itu, masa bilangnya Tuhan saya disunat. Di dalam ajaran kami Kristen, Tuhan kami itu bukan disunat, lalu dibaptis. Datang Pak RT, tolong Ustaz, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kenapa Pak RT? Mengamuk ini kafir di sini. Kenapa dia mengamuk? Itu katanya Ustaz, kau bilang itu Tuhannya disunat, dia menyangkal, dia bilang dibaptis. Saya bilang tunggu nanti kita ke sana ke rumahnya. Sampai di rumahnya saya tanya, ada berapa kitabmu? Dia bilang ada 5, tambah lagi 20. Coba kau buka di situ, Lukas pasal 2 ayat 21. Baca. Dia pakai kacamata, dia baca, gemetar-gemetar begini tangannya karena emosi. Mau pukul saya ini atau bagaimana? Tapi saya lihat badannya kecil, saya mau lempar satu kali dengan kursi. Banting-banting kau di situ sampai mampus. Badannya kecil, saya mau angkat banting-banting di kursi memang. Begitu dia baca begini, dia lihat. Pada hari yang ke-8, anak itu dilahirkan dan di apa? Badir saya talinya sudah marah pegang di apa? Coba terus baca. Disunat, makanya kau baca. Pak. Pas sekali. Kau sebenarnya jangan marah sama saya, marah sama pendetamu. Suruh jelas kenapa dia disunat. Begitu kan? Sebenarnya kan banyak orang Kristen mau masuk Islam. Cuma itu yang paling dia takuti. Rocky pun kemarin sudah mau Islam, tapi itu yang menghalangi sunat. Saya begitu masuk Islam, begitu mau ke masjid, dilarang oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Yusuf Yamani. Pak Yahya jangan dulu ke masjid. Kenapa? Bapak, sunat. Oh jadi sunat dulu Kiai? Iya. Besok saya tunggu. Jangankan sunat, batang leher ini kalau jadi syarat, siap Kiai. Masya Allah. Besok disunat hari yang ketiga. Datang petukang sunat memang musuh saya. Langsung berpikir saya, Pak Salim, mohon maaf ya, dosa-dosa di masa lampau jangan disimpan lagi. Oh enggak Pak, kita sudah bersaudara. Tapi saya bilang jangan kami kos lampu Pak. Masya Allah. 2 minggu nggak bisa pakai celana begini terus. Mana-mana ngesot. Bu, jangan tidur kalian. Ngesot kemana-mana. Istri saya sunatnya mudah, cuma dikasih berdarah. Karena ada penelitian, justru dengan sunat yang lama itu wanita-wanita banyak yang mandul karena tidak bisa produksi lagi. Maka ada temuan sunat modern, wanita itu hanya ditusuk berdarah sudah, ternyata sah. Nah tapi kita laki-laki ini, Allahu Akbar. Memang sunat kampung dipakai bambu, dijepit, baru dihajar. Apalagi kalau ditetes betadin, sakitnya bukan di sini ya. Itu orang laki-laki, orang Islam. Iya Buya, Bu. Ceramah panjang atau pendek? Panjang. Keras atau pendek? Keras. Panjang kerasa itulah dia cari-cari. Nggak boleh ceramah-ceramah pendek sekarang ini. Diinjak-injak kita. Diinjak-injak, dipandang enteng kita. Biarkan isu-isu yang berkembang tentang permainan-permainan sinetron, biarkan. Betul apa betul? Ini kalau istilah saya, permainan yang manis tapi sayang terbaca. Iya kan? Jadi nggak usah lah dikubris. Kita urus aja besok yang pedagang. Amin.
Yang petani bertani, yang pedagang, yang pegawai kembali ke kantor jadi pegawai yang istiqomah, gitu kan? Saya sebagai pendakwah berdakwah. Masalah politik biarkan dia urus, nggak usah peduli, jangan terpancing dengan isu-isu politik. Biar dia yang pimpin. Dia juga nggak bayar kita yang bayar dia kok. Betul apa betul? Iya apa iya? Bukan Papua yang kaya, jangan salah kita. Bukan Aceh yang kaya, bukan Jawa, bukan Kalimantan, bukan Sulawesi, bukan Riau, bukan Indonesia yang kaya. Orang Islam. Metro Tipu pernah hitung. Loh, ada di sini situ Ramadan tahun lalu, tahun kemarin. Devisa pendapatan negara dalam setahun dari hasil umroh 200 bahkan lebih miliar dalam setahun. Itu baru umroh, lil haji, orang berhaji. Allahu Akbar, nominalnya triliunan. Itulah sumbangsi kaum mayoritas bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan dibolak-balik PKI. Yang suka bolak-balik fakta ini, yang suka menyuruh-nyuruhkan Islam ini adalah PKI. Betul apa betul? Kita ustaz-ustaz begini nggak ada anti Pancasila, apalagi saya dilahirkan dari bapak militer, bapak saya angkatan darat, sudah tertanam cinta kepada Pancasila. Nggak bisa itu, jangan dibolak-balik. Dibolak-balik kita seolah-olah kita memusuhi negara ini. Keberkahan negara ini justru mayoritas umat Islam. Sebaliknya, finansial apa yang kafir kasih bagi negara ini? Bukan daging babi aja dicegat di pelabuhan Celeng itu, ditanya sama polisi, ini daging apa? Daging rusa pak. Begitu dicungkil-cungkil ternyata celeng, daging babi. Alkitab pun mereka rubah, jangan makan babi, mereka bilang kecuali babi hutan. Kenapa? Karena wong Jawa ini ada yang makan babi hutan, celeng. Kalau jangan menyangkal kalian, saya orang Manado. Dulu saya begitu, waktu masih kafir, hewan kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4, tinggal kaki 5 gereja saya belum makan. Begitu sadar, tahu ilmu toharo, waro, menjaga diri dari yang haram. Ente yang sudah muslim dirubah, dicungkil sama polisi, diperiksa, daging apa? Daging rusa. Sudah berapa tahun kerja begini? Oh saya pengusaha pak, pengusaha ini memang. Begitu dicek, ternyata daging babi. Masya Allah, itu satu keberkahan ya. Buka mata kita supaya Pak Jokowi ini lebih adil kepada umat. Masya Allah, saudara-saudara kita di Wamena sana, pedagang-pedagang Papua maju karena orang Islam di situ. 16 tahun saya di Papua. Orang Papua itu tidak berani cubit pendatang. Mereka sayang pendatang. Yang tua mereka panggil mama, yang muda mereka panggil bapak. Anak kecil pun mereka sayang orang Papua itu. Mata mereka jujur. Kalau sudah beringas begini, berarti ada yang suruh. Saya 16 tahun di Papua. Saya masuk Islam pun ada pendeta Papua yang ikut saya. Sampai ke Manado. Saya bilang, kau tidak usah ikut saya, Thomas. Saya mau ikut bapak ini. Kalau bapak tidak bawa, saya mau bunuh diri. Dia melompat dari kapal Pelni itu, di antara Ternate dan Sorong. Mati terapung-apung. Karena saya tidak terima. Saya bilang, kau tidak usah ikut, saya tidak ada uang lagi. Karena saya masuk Islam sudah tidak ada fulus lagi. Bila saya tidak ada uang lagi, jangan kau ikut. Saya mau ikut biar bapak susah. Itulah orang Papua. Psikologis saya paling tahu, saya dekat dengan mereka. Dengan gubernur dulu, Dr. Randus Yap Solosa, pendeta Samuel Imbir yang ada di Sorong, itu teman-teman saya, pendeta Abraham Maudoma. Ini ada dalam buku saya semua. Pendeta Beni Kriapon, pendeta Samuel Imbir, itu teman-teman saya, Herman Awom, pendeta Kututung, semua teman-teman saya. Ada pendeta dari Sipur sana kenal sama saya, enggak, aku mata-mata saya, protes saya, innalillahi. Swardog, watchdog, anjing-anjing politik. Kalau mau berdebat jangan di YouTube. Di YouTube ini atau di Facebook ini, buta huruf pun jadi profesor. Betul? Mau buktikan laki-laki atau bukan, baku hantam kita di atas ring. Ya kan? Duduk di satu meja, bukan di stadion utama di Istora Senayan Jakarta, jangan di sini. Surabaya kecil skopnya. Jakarta. Pendeta dari Manado 10 orang, dari NTT 20 orang, kan begitu. Dari Jakarta 10 orang. Satu saja dari Islam, Yahya Waloni. Kita waktu karate di atas mimbar, di atas meja debat. Begitu. Saya tidak perlu pendamping.
Ada satu ustadz teman saya, Solahuddin Hasibuan di Palembang. Itu aja yang dampingi saya. Itu pun saya bilang nggak usah ngomong ente, tenang saja ustadz di samping. Ya, saya melawan. Supaya jadi catatan sejarah yang kuat di Indonesia. Kalau cuma pakai YouTube begini saling fitnah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Masya Allah. Ya. Oh Yahya Waloni itu begini begitu. Saya nggak peduli. Tambah semangat saya. Hah? Begitu saya masuk Islam dia bilang itu gila. Saya nggak marah. Kenapa? Karena saya yang menuduh gila orang-orang gila. Kalau kita marah kita sama-sama jadi gila. Anak saya kan umur 2 tahun tanya, Pak mana Tuhan Yesus? Itu di dinding sana. Kalau memang ada di dinding. Kan banyak di dinding rumah itu. Ada juga dijual di apa sini tadi saya lihat koran di apa itu kalender almanak. Dijual-jual itu gambar ada yang begini, ada yang masih bayi, kan begitu. Begitu saya masuk Islam, saya tanya orang gila, di mana yang tunjuk ke atas? Mana kira-kira yang gila antara dua orang ini? Yang tunjuk ke dinding atau yang ke atas? Di Bandung itu memang gila. Mana yang gila kira-kira? Sama-sama gila, tapi yang lebih gila tunjuk ke dinding. Ini masa Tuhan di dinding? Jadi kesimpulannya lebih baik dituduh gila tapi tidak hidup dalam kesesatan. Orang gila belum tentu sesat. Orang sesat lebih daripada gila. Jadi yang dari kafir masuk Islam ini bukan gila, justru semuanya baru sembuh dari gila. Jadi kami ini yang paling tepat baru sembuh dari gila. Dulu kan saya yang naik di mimbar gereja itu, dengarlah firman Tuhan. Begitu saya turun, ini bukan firman Tuhan, firman saya dan teman-teman. Astagfirullah. Firman Tuhan bagaimana ini? Ada angkanya, tidak ada ayatnya. Kosong. Cari saja di Al-Quran itu kalau ada ayat-ayat kosong begitu. Matius bilang lompat ke kanan, Markus bilang jungkir ke kiri, Yakobus bilang salto ke belakang. Cuma kelebihan dari Kristen itu satu. Apa itu? Kalau mati pakai jas, itu aja saya menyesal sekali. Jas, kasih kupu-kupu ya, Masya Allah. Kalau gitu. Kalau dinyanyikan lagu, ini cap tikus tumpah, bawa terus dia, tuntun dia ke neraka, putar. Di Islam enggak, di Islam enggak begitu kawan. Alhamdulillah, illazi khalaqal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oma saya di Manado mati. Apa ini orang-orang sibuk di ujung peti mayat? Masnya oma saya ditaruh di telinga sini, taruh di dada sini, semua mas-masnya itu ditaruh. Baru sekarang setelah Muslim saya tahu. Masnya ditaruh di peti mayat untuk sogok sama malaikat mungkar dan nakir. Allahu Akbar. Kalau di Islam nggak pakai sogok kawan. Begitu meninggal dunia ditanya NU atau Muhammadiyah. Begitu dijawab NU, oh kalau NU deh surgamu sebelah kanan ada Alfamart lampu merah belok kiri. Nggak memang begitu kalau di Islam. Ya. Begitu bilang Muhammadiyah, surgamu dia agak ke kiri. Nanti ada sop konro di Tanjung, ambil arah ke pelabuhan Tanjung Perak, ambil kanan. Di samping konro di situ konro bakar. Itu langganan saya maksudnya. Kalau sudah bilang begini, sudahlah. Besok harus panggil ke sana saya ya. Saya begitu masuk kemarin makan konro, habis sholat Jumat di ini Masjid Bait Cukai saya, Baitul Taqwa. Sampai ke situ rupa-rupanya yang tukang ramu itu orang Bugis kan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wah ada senangnya saya nonton Ustaz. Ya nonton tapi kasih lebih itu konro itu mainkan 2 kali. Masya Allah. Kemana-mana itu. Makanan saya sekarang 2. Pecel lele Lamongan NU, rumah makan Padang Muhammadiyah. Bebas kemana-mana gratis lagi. Alhamdulillah. Gak mungkin lah murtad lagi, gak mungkin itu sudah Ustaz. Enak jadi Ustaz kemana-mana gratis. Ini saja baru mau ceramah tadi sudah dikasih tahu sama abah di sini. Sama-sama dari Manado. Ustaz ada bikin wok walang jadi makan panjang-panjang masakan Manado sudah tunggu di ruangan situ. Allahu Akbar. Susah apa jadi Ustaz? Dosa-dosa sudah diampuni, surga sudah dijanjikan, semua muslim masuk surga. Begitu orang Islam meninggal dunia, Allahu Akbar. Malaikat langsung kasih salam. Salamun alaikum bima sabartum. Ya, sinilah keselamatan bagi kalian wahai orang-orang yang sabar. NU, Muhammadiyah semua masuk surga. FPI, Pansir, Ansor, Nahsabandia, Al-Wasliyah, pokoknya yang namanya orang Islam, apalagi KTP Surabaya. Allahu Akbar. Tanda tangan Pak Dekarwo, Ibu Risma Harini, Allahu Akbar, masuk surga. Makanya berhenti itu berkelahi sama-sama muslim ya. Kita takbir jalan, Allahu Akbar. FPI berhadapan dengan Ansor, NU dengan Muhammadiyah, Allahu Akbar di pintu gereja. Haleluya. Masya Allah. Jaga persatuan ukhuwah Islam
Islamiyah. Urusan negara, urusan politik, biarkan mereka yang urus. Cebong dan kampret, stop. Di masjid ini pasti ada cebong, ada juga kampret. Kalau saya jujur, kemarin saya memang kampret. Iya kan? Sekarang tidak ada lagi istilah kampret, tidak ada istilah cebong. Mari kita bersatu, bela agama ini dengan akhlak dan moral kita. NU Muhammadiyah, para kiai, ustadz mulai bersatu. Berhentilah menjelek-jelekkan sesama Muslim. Kita doakan, begitu banyak persoalan yang terjadi, doakan saja bangsa ini supaya tidak ada musibah. Ini antara dua, kebangkitan Islam atau runtuh kita tinggal nama. Ya, sementara para ustadz, para kiai ini sudah berdakwah, tetapi sudah tidak lagi mempersatukan umat. Stop, NU Muhammadiyah bersatu. Coba lihat tadi. Kemarin saya kuliah di Solo, imamnya ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Ikuti saya. Allahumma lina biman hadait. Amin. Wa bima biman afait. Amin. Wa tawallana biman tawallait. Saya di belakang aminkan karena saya dari kafir. Ada satu sampai saya tidak mau. Allahumma lina biman hadait. Tidak mau. Wa abina biman afait. Enggak apa-apa juga. Enggak apa-apa. Besoknya lagi imamnya tidak kunut. Ini saya bilang lebih cepat, lebih bagus. Sama, dua-dua masuk surga. Tapi kalau sudah dibahas di meja begini, kafir dengar-dengar, ada celah, lubang dia masuk. Hancurkan Islam pakai orang Islam. Jadi mari kita bela agama. Kita jadi pedagang, kita jadi pejabat, kita jadi menteri, kita jadi presiden, kita punya pangkat, kedudukan, jabatan, karena melekat dalam jiwa dan kehidupan kita adalah agama Islam. Bersatu kita, lihatlah kehidupan dunia ini. Semakin kita bersatu, insya Allah Islam semakin berwibawa. Orang-orang kafir tidak akan mampu untuk mengalahkan kita. Itu. Tapi kalau kita banyak, ada seorang sufi bicara, kebatilan yang terorganisir mampu mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Doakan juga kami sekeluarga. Sudah 13 tahun ini saya kemana-mana selalu dengan keluarga. Dari dulu, Pak Haji, panitia mesti tahu, dulu kan juga saya dengan istri, nggak pernah berubah. Itulah orang, itulah manusia. Ya, jangan dulu suka-suka jelekan Jokowi. Setelah Jokowi berkuasa, baru dia puji-puji. Nah itu, ini namanya ular kepala dua. Nah, kalau saya dari awal Pak, dari awal masuk Islam memang begini, nggak pernah berubah. Sampai ke liang kubur tidak akan pernah berubah. Itulah orang. Kalau ular memang lidahnya bercabang. Hari ini bicara A, besok jadi. Nah itu, jadi banyak sekali ular di televisi itu. Kalau nonton nggak perlu ke kebun binatang ya, nonton. Jadi biar aja lah, ular tetap ular ya. Tapi pendakwah itu adalah ustaz. Ustaz itu sampai mati tetap ustaz ya, tidak boleh berubah. Bi ilmi ulama, bi adlil umara, bi saqawatil aghniyah, dan yang keempat bi da'watil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Alhamdulillah Pak Jokowi jadi presiden ini, ibu-ibu yang paling senang. Sembako, nah itu alhamdulillah. Sembako jadi murah, pengangguran juga sudah dibayar kan? Alhamdulillah sudah katanya. Itu. Ya, tunggu saja, maksud saya tunggu saja sampai ayam kencing kalau ada itu. Tapi alhamdulillah ya, kita doakan negara ini, karena kita nggak boleh mendoakan orang zalim. Nabi SAW, man da'a li zalimin bil baqa'i faqad sabah an yusallahi bil ardi. Jangan kalian, barang siapa mendoakan orang zalim umur panjang, sama saja dia mendurhakai Allah di muka bumi. Ya, jadi orang zalim yang didoakan umur panjang, doakan supaya cepat mati. Pintar kalau begini. Ini. Jadi inilah biodata saya, Ibu Bapak. Ini buku saya. Nah, ini kami sekeluarga memeluk Islam. Biodata saya secara jelas ada di sini. Dan ini adalah dokumen kami sekeluarga. Saya mempendetahkan para pendeta. Dan ini surat masuk Islam. Nikah secara Islam. Dulu nikah di Belanda. Ini ayah kandung saya. Surat dosen, guru besar, dan surat dari gereja. Saya adalah seorang pendeta. Sekarang mereka menyangkali nggak apa-apa, dan saya juga tidak bangga jabatan itu. Yang penting fakta dan biodata saya tetap. Silakan kau fitnah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Dulu memang saya di situ, sekarang saya sudah di sini, nggak perlu itu. Ya, umat juga tahu mana yang kaliber, mana yang qualified. Orang-orang masuk Islam itu jarang rambut. Kompetensi mereka di atas rata-rata. Mudah-mudahan ini, saya kalau datang di masjid begini, jangan ibu bapak menunggu ilmu saya. Kami bukan pemberi ilmu, kami hanya pemberi kesadaran. Ibarat handphone, kami ini charger. Kalau sudah mau lowbat, dicas, maka dia akan penuh lagi. Jadi derajat kita orang Islam itu mulia. Derajat orang kafir itu, inna syarrad dawabi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya kata Allah, binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Nah itu maksud saya. Al-Anfal 55. Jadi jangan marah ke saya. Panggil Al-Quran proses. Betul kau bilang begitu Al-Quran. Nama Al-Quran, tempat tanggal lahir.
gitu ya. Karena bangsa ini kan cengeng, ada apa-apa lapor, bawa map masuk kantor polisi, lapor. Ini salib begini-gini. Harusnya jangan lapor ke polisi, lapornya ke atas. Assalamualaikum. Assalamualaikum sus, pakai pada Yesus maksud saya. Ini Yahya Waloni ini dengan somat begini gini, gitu kan? Coba hukum dia. Dia kan sering bawa mobil, biar mobilnya jatuh di tol. Itu kan Yesus akan jawab, betul. Ya Ustaz, waalaikumsalam. Ada apa? Matius, Markus, Stefanus, Taptikus. Ini Yahya Waloni. Oh ya, sudah. Nggak apa-apa. Saya kan Tuhan kamu, bukan Tuhan dia. Itu kan? Kalau nggak mempan, lapor ke Tuhan. Assalamualaikum Tuhan. Waalaikumsalam, kata Tuhan. Ada apa? Ini Yahya Waloni begini-gini. Nanti Tuhan jawab, iya, kamu yang kafir, dia yang betul, saya kasih hidayah. Mau lapor kemana lagi? Ini urusan ke atas, bukan urusan manusia. Kecuali ada aksi-aksi teror, itu sudah berhubungan dengan fakta yuridis. Bicara soal neraka, nggak ada hukum dalam pasal kita. Roba lagi di amandemen lagi. Memang kita orang bodoh. Yang tidak disukai oleh hukum itu memotivasi satu kaum untuk melakukan tindak pidana. Itu sudah menyalahi aturan secara hukum horizontal. Tapi yang kami sampaikan adalah hukum vertikal. Ayah kandung saya juga bilang begitu dulu. Kamu masuk Islam bikin malu keluarga di Manado. Ngana tunggu ngana. Habis ngana 3 hari. Berapa hari kemudian? 3 hari ngana habis. Ngana tunggu. Puluhan pendeta mendoakan supaya ngana habis. Maksudnya saya mati. Tahu lah Manado. Menang nampan doang sama ini, mantan kafir juga beliau. Orang tua saya, ayah kandung saya, kau tunggu 3 hari ya, mati kamu. Berapa hari Pak? 3 hari, karena tunggu. Hari pertama belum mati, hari kedua belum mati, hari ketiga belum mati. Saya telepon, kawan, saya belum mati. Dia berangkat duluan. Alhamdulillah saya masih hidup. Banyak sekali pendeta tumpang tangan di kepala. Dalam nama Yesus, keluar roh Islam. Bukan keluar, makin dalam sekarang. Bayangkan sudah 13 tahun, belum keluar roh Islam. Makin dia ke dalam. Allahu Akbar. Kutukan-kutukan mereka menjadikan saya sehat. 13 tahun keliling Indonesia, nggak pernah pakai sopir, nggak pernah pakai pengawal, anti dikawal-kawal, sendiri. Ada bodyguard saya. Panitia masih tanya, mana bodyguardnya Ustaz? Itu di mobil. Mana? Ada lagi tidur. Begitu dia intip, iya memang ada tidur, tapi dia malu anak kecil. Ya itulah bodyguard saya, my bodyguard. Siapa dia? Muhammad Ibnu Sawal. Dia lahir 14 Juli tahun 2017. Anak saya, my boys. Anak saya masih kecil, itulah bodyguard saya teman-teman. Ada di mobil, dia lagi mimik dengan ibunya. Nggak pernah pakai pengawal, nggak usah. Masuk Islam sendiri, berdakwah sendiri, kau mati sendiri, kata ayah saya. Nggak usah ajak saudara-saudara Muslim. Kalau kau yakin Islam itu benar, ayomi, panggil yang kafir masuk Islam, Muslim ajak bersatu. Tapi jangan semua diajak masuk Islam. Siapa yang di neraka nanti? Allahu Akbar. Di Medan saya Islamkan orang India, hitam sekali seperti mik ini hitamnya. Begitu Ustaz saya masuk Islam, cepat kau masuk Islam, tinggi besar. Allahu Akbar, syukur alhamdulillah ente masuk Islam. Kalau tidak, kayu bakar paling gagah ini. Hitam mengkilat, lama di api ini kalau gini. Itulah. Semua harta orang kafir, turunan mereka umpan jahanam. Sudah masuk Islam begini, Allah tempatkan di surga yang penuh kenikmatan. Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala aqalnahum jannatin na'im. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan termotivasi untuk melihat biodata kami dan penjelasan tentang kebenaran Islam, sekaligus data-data kepalsuan Bible Kristen. Bapak Ibu silakan ke mobil saya, ada buku saya. Nah, buku inilah yang sering saya pakai berdakwah, karena mobil saya sudah pernah saya pakai air wudhu, begitu starter tidak hidup. Rupanya pakai pertalit. Nah, kalau pertalit berarti mesti ada karya untuk dari beli pertalit, begitu kan? Kalianlah bantu pertalit dengan buku saya ini. Jadi buku ini ada di mobil saya, silakan diambil tapi bayar. Beli pertalit kan nama air wudhu tidak mempan itu. Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Silakan, ini karya tulis saya. Ada 19 judul buku saya. Silakan, bagi yang berminat untuk mendapatinya, ada di mobil, ambil saja tapi bayar. Ya, harganya 95, tapi kalau kasih 100 nggak mungkin ada uang kembali lagi itu. 5.000 untuk bayar tol. Iya. Jadi bayar 100.000, jangan harap kembalinya. 5.000 itu untuk bayar tol. Nah itu. Jadi mualaf mesti begitu. Nah, makanya saya tidak mau ke mualaf, karena banyak ke masjid minta fulus. Nggak ke mualaf. Itu bukan mualaf, kualat. Berikan ilmu bagi umat Nabi, sama-sama kita berbuat benteng tauhid dengan cara
ilmu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.